Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah, khususnya Jenderal Bea dan Cukai, yang berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan kurang tegas, karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian tanpa mengindahkan adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karenanya, dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan. Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, Undang-Undang Kepabeanan idealnya dapat mengikuti konvensi internasional dan praktik kepabeanan internasional sehingga perlu melakukan penyesuaian Undang-Undang Kepabeanan Indonesia dengan menambahkan atau mengubah ketentuan sesuai dengan konvensi tersebut. Pasal 96 sampai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan mengatur lembaga banding. Namun ternyata lembaga tersebut belum dibentuk dengan pertimbangan telah dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang kemudian diganti dengan Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kompetensi pengadilan pajak mencakup banding di bidang kepabeanan sehingga pasal 96 sampai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan tidak diperlukan lagi dan dihapus. Sesuai dengan Agreement of Implementation of Article 7 of General Agreement of Trade and Tariff tahun 1994, Artikel 22 menyebabkan bahwa perundang-undangan nasional harus memuat ketentuan penetapan nilai pabean sesuai World Trade Organization Valuation Agreement. Dalam artikel 4 konvensi tersebut diatur bahwa metode komputasi dapat digunakan mendahului metode deduksi atas permintaan importir. Indonesia telah menggunakan kesempatan untuk menunda pelaksanaan artikel 4 konvensi tersebut selama 5 tahun yang berakhir pada tahun 2000, sehingga ketentuan penetapan nilai pabean sesuai artikel 4 konvensi tersebut harus dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Kepabeanan ini. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya untuk barang tertentu. Secara implisit, dapat dikatakan bahwa pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean merupakan perpanjangan kewenangan atau bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan pabean sebagai salah satu instansi pengawasan perbatasan. Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat memandang perlu untuk memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengawasi pengangkutan barang tertentu yang diusulkan oleh instansi teknis terkait. Tempat penimbunan berikat sebagai bentuk insentif di bidang kepabeanan yang selama ini diberikan tidak dapat menampung tuntutan investor luar negeri untuk dapat melakukan pelelangan, daur ulang, dan kegiatan lain karena adanya pembatasan tujuan tempat penimbunan berikat hanya untuk menimbun barang impor untuk diolah, dipamerkan, dan atau disediakan untuk dijual.
untuk menghindari beralihnya investasi ke negara-negara tetangga, serta sebagai daya tarik bagi investor asing perlu diberikan suatu insentif, kepastian hukum, dan kepastian berusaha dengan perluasan fungsi tempat penimbunan berikat.